Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana biasanya kita tetap sampaikan yel-yel, satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Hari ini tanggal 22 April tahun 2024, kita sudah mendengarkan tadi keputusan daripada Mahkamah Konstitusi yang sangat brilian, ya, di mana MK menolak semua gugatan daripada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, untuk lebih jelasnya, kita melihat di sini ada pernyataan daripada tim kuasa hukum Prabowo yang disampaikan oleh Bapak Yusril Iza Mahendra. Mari kita lihat pernyataan beliau tentang kemenangan Prabowo Gibran hari ini menjadi resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Mari kita lihat penjelasan daripada tim kuasa hukum Pak Yusril Iza Mahendra. Penyalahgunaan PLT kepala daerah, semua dinyatakan oleh Mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum, dan karenanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tadi putusannya adalah menolak permohonan pemohon seluruhnya. Dan seluruhnya ditolak. Dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini, baik oleh Pak Oto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja, tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Bahkan 4 menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan, seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada 3 orang hakim menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda, ya, tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama, dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian, yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu, 3 dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu, ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden, wakil presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pengikutnya adalah, pesertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi
baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja, itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah, ya, permohonannya ditolak untuk mendiskusi kedua beliau, dan juga dalam pokok perkara juga dalil-dalil yang dikemukakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada 3 orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote-unquote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Itu aja penjelasan saya, dan kami atas nama seluruh tim pembela Prabowo Gibran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan, sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mempublikasikan acara ini sehingga dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan. Apalagi sekarang ini masih di bulan Syawal, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabowo Gibran menyampaikan salam hangat kepada seluruh rakyat Indonesia, dan terima kasih atas dukungan sebagian besar rakyat Indonesia kepada kedua beliau. Dan hari ini MK menyatakan mensahkan kemenangan beliau, dan beliau menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Oto, Pak Kaligis, Pak Rahman, Pak Ali Bahmin, silakan. Demikian tadi setelah kita lihat penjelasan daripada Bapak Yusril Iza Mahendra tentang keputusan MK pada hari ini. Dan beliau mengatakan ada 3 orang hakim dissenting opinion atau berbeda pendapat dengan hakim lainnya atau 5 orang hakim lainnya. Namun kata beliau patut dicatat bahwa dissenting opinion tidak menyinggung masalah diskualifikasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi ini memang apa yang kita sampaikan selama ini benar sesuai dengan prosedur Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat ya. Cuplikan ini Pak Otto Hasibuan ya, menjelaskan secara dalam, membedah materi keputusan dari hakim yang secara detail beliau menjelaskan. Nah, kemudian Hotman Paris sudah menduga katanya kalau 2 orang hakim dicurigai pasti akan menguntungkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena beliau mengatakan setiap ada membicarakan yang menguntungkan pasangan calon presiden nomor 1 dan nomor 3 dan merugikan Prabowo, pertanyaannya menggebu-gebu. Nah, bahkan Pak Hotman Paris mengatakan bahwa dia pernah mau dikeluarkan oleh hakim karena masalah sirekap. Nah, tapi dalam dissenting opinion malah sirekap itu tidak dipermasalahkan oleh hakim yang dicurigai oleh beliau. Nah, kemudian selanjutnya Pak O.C. Kaligis rupanya sudah mengarang buku ya. Sudah membuat buku kemenangan Prabowo Gibran ya, sampai 500 halaman. Nah, kemudian ada pernyataan daripada Hinsa Panjaitan mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder, dan diteruskan oleh Pak Otto Hasibuan juga sebagai ucapan terakhir supaya semua kembali bersatu dan kembali normal. Bahkan Pak Hinsa Panjaitan mengatakan piring sudah dicuci dan piringnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Mari kita lihat
cuplikan bersama ini. Sebenarnya ini kita mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dengan alasan ada undang-undang pemilu yang mengatur bahwa sebenarnya pelanggaran administratif itu hanya menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Hari ini kita lihat ada putusan yang menjadi perhatian kita. Ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang. Alasannya dia berwenang adalah dia mengatakan bahwa mereka ingin menjaga, mengawasi, siapa tahu kalau Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, maka mereka akan memeriksanya. Itu alasan utamanya dari Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan demikian dia mengatakan kami berwenang untuk mengadili perkara ini. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan dia, meskipun dia mengatakan dia berwenang, tetapi dia tetap tunduk dan menghormati semua apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga di dalam pertimbangannya, Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan karena pengaduan-pengaduan ini telah diajukan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan atau dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diajukan 0103 ini ke Bawaslu, dan Bawaslu sudah menindaklanjutinya, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak terbukti lagi ada pelanggaran terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang dituduhkan oleh 01 dan 3, tapi tidak dilaporkan atau tidak diadukan ke Bawaslu. Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa mereka telah melepaskan haknya untuk melaporkan itu karena mereka tidak melaporkan. Jadi haknya untuk mengadu telah dianggap lepas, sehingga tidak lagi pantas dan patut diadili di Mahkamah Konstitusi ini. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi konsisten dia. Jadi kita dapat satu putusan yang baru sekarang, sama dengan putusan tahun 2019 sebenarnya, bahwa mereka berwenang, tapi Mahkamah Konstitusi tetap taat dan tunduk dan menghormati semua hak-hak dan lembaga daripada Bawaslu. Ketiga, kita selama ini mempersoalkan tentang amicus curiae. Di sini telah jelas kita lihat Mahkamah tegas menyatakan tadi bahwa telah membaca semua permohonan-permohonan dari amicus curiae, tetapi kami tidak melihat Mahkamah mempertimbangkan semua pendapat-pendapat daripada amicus curiae. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi tegas tadi mengatakan Mahkamah telah membaca, tapi sama sekali tidak dipertimbangkan satupun permohonan dari amicus curiae itu tidak dipertimbangkan oleh amicus curiae. Nah, saya bisa maklum atas hal ini karena mungkin, tapi ini tak pendapat ya, kalau itu dibiarkan berkembang amicus curiae ini di setiap pengadilan, maka mungkin akan berpotensi menjadi intervensi kepada mahkamah maupun kepada pengadilan. Tapi itu pendapat pribadi saya, tapi mungkin ya itu sebabnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkannya. Jadi hari ini teman-teman semuanya, dasar daripada Mahkamah Konstitusi mengatakan dari semua, jadi kita perhatikan tadi itu, satu persatu Mahkamah telah menguraikan seluruh pengaduan dugaan kecurangan oleh 01 maupun 03, satu persatu, makanya panjang. Dan semua satu persatu oleh Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan satu persatu, tetapi satu pun tidak ada yang terbukti. Ini ya. Jadi kalau kita selama ini mohon maaf ya, kalau kita katakan selama ini hanyalah semacam narasi saja, asumsi, ya sekarang terbukti. Karena Mahkamah Konstitusi semua satu persatu dipertimbangkan, ternyata satu pun tidak terbukti. Atas dasar itulah, meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang, tetapi mereka memeriksa tidak terbukti satu pun dalilnya juga 01 dan 03, akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan pemohon dari 01 maupun dari 03, sehingga Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Indonesia, demikian juga Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi Wakil Presiden Indonesia,
dan kita hormati ini, dan tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap putusan ini. Dan inilah yang terakhir dari semua proses pemilu, dan kita tinggal menunggu penetapan presiden, pelantikan presiden di bulan Oktober nanti. Demikian pernyataan kami, mungkin disampaikan oleh Pak Homan. Salam dan terima kasih juga kepada semua tim advokat yang ada di sini, Pak Yusril, Pak 5 orang nih perlindungan, terima kasih atas semua jerih payahnya. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang bagus, tapi selama ini kita kompak selalu kok, nggak ada yang masalah. Terima kasih. Videoin gua dong. Nah, oke. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada 2 hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 0103 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disetting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti disetting. Nggak apa-apa, ini tanggung jawab saya pribadi, ya. Kita nih, kenapa? Siapa yang nyolek kuning? Jadi ada 3 disenting, 2 diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsih, yang dari awal saya sudah curiga dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02, ya. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Dia benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot turun kepada Saldi Isra, Sirekap. Dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya gotos soal Sirekap. Karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai, yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak disenting. Setuju dia sama pendapat gua itu. Ya, nah kemarin gua dibentak, hampir diusir saya di sidang. Ya, jadi sekali lagi 2 dari hak yang disetting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius saya. Saya sudah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02. Apalagi mau ngomong apa lagi ya? Iya, oke. Pak Kaligis, silakan. Saya tidak ngomong banyak, tapi apa yang telah dilakukan oleh ketua dan wakil ketua saya, kita ini solid. Saya sudah bukukan, Anda sendiri lihat. Ini buku saya yang ke-125, judulnya Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden 2024, 519 halaman. Katanya si Hotma kasih yang ada, semua Pak. Nggak ada. Jadi 519 halaman ini buku saya yang ke-125, semua saya dapat dari Pak Yusril, dari Pak itu. Beliau adalah ketua wakil ketua saya, dan sebelum ditanya adalah Hotma Paris Kutabea. Jadi ini buku saya yang ke-125, semua apa yang beliau katakan sudah di sini. Dan beruntung hari ini keputusannya memang dikabulkan. Jadi judulnya Prabowo Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terima kasih. Ya, oke. Iya, Pak gede banget sih ya. Iya, ini terhambat ini Bang Hotman. Saya mungkin singkat saja. Tadi banyak hal sudah disampaikan pengantarnya oleh Profesor Yusril, kemudian Profesor Otto, sama Bang Hotman, sama Pak Oce Kaligis. Ini salah satu agenda ketatanegaraan yang sangat penting, bahwa hari ini adalah segala perselisihan telah selesai. Dan seperti disampaikan Pak Yusril, selanjutnya KPU akan menindaklanjuti putusan ini dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang secara konstitusional itu dilangsungkan nanti pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu satu hal. Yang kedua, putusan
perkara 01 dan 02 hari ini putusan yang sangat maju sebenarnya. Sangat majunya karena kenapa? Selama ini yang seolah-olah diasumsikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator, faktanya itu Mahkamah Konstitusi ternyata mengadili hal-hal yang secara kualitatif sebenarnya. Jadi seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan tadi itu semua kualitatif. Tidak ada sama sekali yang sifatnya kalkulatif. Seperti misalkan disampaikan dalam dissenting oleh Yang Mulia 3 Hakim Konstitusi tadi. Jadi Mahkamah Konstitusi pada dasarnya sudah melakukan itu. Ada lompatan besar yang sudah dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang sangat maju adalah perbaikan tata kelola pemilu itu telah dieksplisitkan dalam putusan itu sendiri. Jadi dalam putusan MK itu ada mandat konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk perbaikan tata kelola melalui revisi Undang-Undang 7 2017. Kemudian diperintahkan kepada KPU untuk memperbaiki tata kelolanya, Bawaslu untuk memperbaiki tata kelolanya. Jadi semua itu dikirimkan melalui putusan MK hari ini. Jadi bagi kita, ini adalah satu putusan yang sangat maju, salah satu putusan yang sangat progresif, di samping memang pada dasarnya permohonan pemohon secara keseluruhan. Jadi permohonan pemohon itu sebenarnya bukan karena mahkamah tidak berwenang. Mahkamah berwenang mengadili perkara ini, tetapi pemohon gagal dalam membuktikan seluruh dalil-dalil, seluruh permohonan pemohon secara keseluruhan. Dengan demikian kami menganggap bahwa seperti yang kami katakan, setiap perkara ada akhirnya. Maka dari selama ini, dengan demikian marilah kita bersama untuk membangun bangsa dan negara. Terima produk pemilu ini yang telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi hari ini sebagai satu kemenangan bangsa, satu kemenangan rakyat secara keseluruhan. Hari ini Prabowo Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia bukan lagi menjadi partai koalisi, tapi pada dasarnya menjadi presiden untuk seluruh rakyat Republik Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Ini Pak Hinca terakhir ya, sebagai komandan tim hukumnya TKN. Terima kasih Bro. Rekan-rekan media, masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, kami dari TKN Prabowo Gibran, khususnya tim Eko yang bertanggung jawab untuk bidang hukum dan advokasi, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga Indonesia dimanapun berada yang mengikuti kasus ini sejak awal sampai hari ini. Ini adalah kemenangan kita semua. Yang kedua, saya ingin atas nama TKN Prabowo Gibran menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada tim advokasi ini, tim lawyer kita yang dipimpin oleh Prof. Yusril, Prof. Otto, Prof. Oce, Bang Hotman, Bang Fahri dan kawan-kawan semua, Maulana Bungaran, yang tak bisa saya sebut satu demi satu, yang luar biasa, kerja tuntas, selesai hari ini dan hasilnya maksimal. Atas nama Prabowo Gibran, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Kepada rekan-rekan media, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dengan demikian, tugas kami telah selesai. Pesta demokrasi siklus 5 tahunan selesai. Piring yang kotor sudah kita cuci, kita kembalikan ke tempatnya agar 5 tahun yang akan datang pesta demokrasi datang lagi dan kita siap untuk berpesta lagi. Terima kasih. Ada dua aspek hukum tadi saya kelupaan gara-gara saya dicubit dari belakang. Saya tidak setuju putusan MK yang menyatakan bahwa kalau tidak diselesaikan oleh Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Karena kewenangan absolut tidak boleh sama dua lembaga yang sama, kepada dua lembaga yang berbeda. Kalau sudah kewenangan dari Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Tidak ada dalam hukum acara dua lembaga berwenang atas hal yang sama. Itu jelas-jelas total salah dari segi hukum acara. Yang kedua tadi Pak Arief mengatakan, ini benar-benar pengakuan loh. Pak Arief salah satu yang disentif. Dia mengatakan memang pelanggaran itu baru gejala, bukan tuntas terbukti. Dia bilang gitu, baru gejala, karena memang dia bilang pelanggaran proses pemilu itu susah dibuktikan. Jadi dia mengakui nggak ada bukti otentik. Bahkan dia mengatakan pembuktian seperti di Amerika, beyond reasonable doubt, artinya tidak boleh ragu-ragu, katanya tidak boleh diterapkan di sini.
Berarti kalau tidak ada bukti yang benar-benar tuntas, suka-suka dia dong yang memutus. Itu saya salah, itu saya tetap protes. Kalau menghukum, membatalkan sesuatu, apalagi jabatan kepresidenan, harus benar-benar berdasarkan bukti. Kalau dia mengatakan gejala aja cukup. Gejala apa ini? Ya, masih ada? Ya. Menutup, saya hanya mau sampaikan permohonan terima kasih pada Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili perkara ini dengan baik dan kami mendapatkan hasil yang baik. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tindakan dari kami kuasa hukum Prabowo Gibran yang tidak berkenan baik kepada Hakim Konstitusi maupun kepada rekan-rekan sejawat dari kuasa hukum Capres nomor 1 dan Capres nomor 3. Dengan tulus dan ikhlas kami mengucapkan permohonan maaf, dan selanjutnya kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kita bersatu kembali, kita guyup, kita rekonsiliasi, sama-sama membangun bangsa dan negara ini demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan lagi ada narasi-narasi dari provokasi-provokasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk memecah belah lagi bangsa dan negara ini dengan permasalahan Pilpres yang saat ini terjadi. Saya kira itu dari kami kuasa hukum mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terakhir penutup, hanya permohonan atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Prabowo Gibran juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu, kepada KPU, kepada DKPP, kepada TNI Polri, kepada pemerintah, satu lagi ya, atau semua pihak yang ikut terlibat dalam pemilu ini yang telah menjaga pemilu berjalan dengan baik, karena pemilu kali inilah menjadi pemilu yang paling damai, dan itu semuanya adalah karena partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada di negara kita ini. Terima kasih TNI, terima kasih semuanya yang ada semuanya di sini. Terima kasih. Iya, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum tadi, ya, oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman Paris, ya, dan Oce Kaligis, dan juga ada Pak Fahmi, dan juga ada yang lain-lain, ya, dan kemudian ada dari TKN Prabowo, ya, tim kemenangan Prabowo Gibran, Pak Hinsa Panjaitan. Nah, hal-hal yang perlu kita catat dalam hal pendapat daripada tim advokasi Prabowo Gibran dan juga apa yang diputuskan oleh MK, ada hal-hal yang kelihatannya mempunyai pendapat pribadi. Apakah itu menjadi bisa berlaku apa tidak? Nah, mari kita lihat. Nah, Pak Otto Hasibuan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili gugatan tersebut, ya. Alasannya, kalau Bawaslu tidak maksimal, maka ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi MK bahkan mengambil suatu keputusan, ya, apabila sudah ditangani oleh Bawaslu, itu dianggap sudah clear, ya, selesai. Nah, kemudian ada muncul laporan kecurangan atau buatan, oh begini, kecurangan begini, ya. Tapi kata MK, kalau itu tidak dilaporkan kepada Bawaslu dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya
hak dia untuk menyampaikan laporan itu sudah selesai. Nah, jadi sebenarnya wewenang itu tetap ada di Bawaslu. Apa yang diselesaikan oleh Bawaslu itu dianggap boleh clear oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kalau ada persoalan-persoalan yang tidak dilaporkan kepada Bawaslu dan disampaikan ke MK, itu gugur dengan sendirinya. Nah, ini yang menarik. Nah, kemudian Pak Hotman Paris memang termasuk kontroversial. Apa dia bilang? Saya tidak setuju, ya. Ada dua lembaga punya hak yang absolut. Nah, bisa menyelesaikan satu persoalan. Contoh, Bawaslu ini lembaga yang ditunjuk negara. Nah, kemudian MK juga adalah Mahkamah Konstitusi yang penentu akhir. Kata Hotman Paris, ya, tidak berhak mengadili lagi karena sudah ditangani oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara, yaitu Bawaslu. Nah, tapi tadi Bawaslu atau MK mengatakan berwenang. Tapi sebenarnya kata-kata berwenang ini ya memang tidak dilaksanakan, ya, karena apa yang sudah diputuskan Bawaslu tidak lagi menjadi ditangani oleh MK. Dianggap itu sudah clear. Nah, kemudian bila ada laporan misalnya tidak dilaporkan ke Bawaslu, itu tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Hotman Paris itu sudah dilakukan oleh MK. Nah, cuman MK secara halus dikatakan berhak mengadili. Nah, walaupun tidak dilaksanakan, ya, seperti laporan-laporan yang dibuat oleh paslon nomor 1 dan 2 yang tidak dilaporkan kepada MK, Bawaslu, itu MK tidak akan menangani. Dianggap sudah haknya hilang. Artinya tidak punya hak lagi untuk melaporkan. Karena haknya melaporkan adalah ke Bawaslu. Dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu, MK tidak lagi mengambil keputusan tentang itu. Jadi memang sebenarnya apa yang dikatakan Hotman Paris itu dijalankan oleh MK. Jadi kalau menurut saya ya beda-beda tipis lah pendapat ini, ya, tapi semua mengacu kepada kesimpulan akhir memang seperti itu. Nah, kemudian tadi kita lihat, ya, kesimpulan daripada Pak Hinsa Panjaitan, piring kotor sudah kita cuci dan kita simpan kembali ke tempatnya. Artinya kembalilah kita untuk menunggu pemilu 5 tahun yang akan datang. Nah, itulah kira-kira keputusan beliau. Nah, kalau OCK Ligis sudah membuat buku, ya, katanya harganya 125 dan ada 500 halaman, dan sudah membuat di buku tersebut kemenangan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran sebagai Wakil Presiden. Nah, jadi memang sudah dapat diramalkan. Nah, cuman hal-hal yang menarik dari persidangan selama ini, ya, sampai memang Hotman Paris curiga kepada 2 hakim, Profesor Eni Purbaningsih dan juga satu lagi Lat Ishak, ya. Bahkan beliau pernah mau diusir dari luar sidang, ya. Karena itu butuh buat kami sebagai data, kata hakim. Padahal sudah jelas, ya, Sirekap tidak dipakai untuk data autentik dalam perhitungan, ya, karena perhitungan yang dipakai oleh KPU adalah perhitungan berjenjang dari kecamatan, lurah sampai ke pusat. Nah, jadi sudah dijalankan tidak dipakai Sirekap. Nah, terus buat apa lagi dipersoalkan Sirekap? Padahal paslon 1 dan 3 Sirekap inilah yang mereka mengatakan modifikasi lah, ada di situ penambahan bagaimana, ternyata hasilnya tidak dipakai. Ya memang benar kata Hotman Paris, ya,
Jadi buat apa kita capek-capek? Tapi kata Pak Hakim itu butuh bagi kami. Tapi nyatanya dissenting opinion itu tidak disebut. Wah, ini. Jadi memang enak perdebatan ini kalau masalah hukum ya. Nah, kemudian Profesor Edi Purmaningsih katanya masalah bansos tidak masuk APBN ya. Tidak tahu kalau itu DP. Padahal itu sudah jelas dikatakan oleh kesaksian Sri Mulyani ya. Semua bansos itu adalah sesuai APBN. Ya. Dan itu sudah terdaftar dan sudah tercatat. Nah, kalau ada bansos ya, bantuan daripada presiden itu ada diambil dari biaya operasional presiden. Karena dia sayang sama rakyat, dikeluarkanlah itu. Sebenarnya bisa saja biaya operasi itu dialihkan ke tempat lain atau dipakai untuk kepentingan yang lain. Tapi dibikinlah itu untuk bansos. Nah, itu kan sebenarnya baik ya. Jadi membantu rakyat tidak. Nah, jadi itulah sedikit mungkin selama ini kita sudah melihat, bahkan saya pun paksa pergi ke 3 negara ini ya, Malaysia, Singapura dan Thailand, dan mewawancarai orang-orang di Malaysia tentang pemilu di Indonesia. Mereka mengatakan baik sekali ya. Pemilu di Indonesia adalah sangat baik. Kenapa? Karena dalam sekaligus ya, terhadap penduduk sekitar 270 juta penduduk Indonesia bisa aman, lancar. Satu hari clear. Coba. Quick count langsung bisa tercipta. Ya. Begitu selesai pencoblosan. Dan ini 2 lagi untuk legislatif dan presiden. Kok bisa aman? Nah, bahkan mereka bertanya, mengapa Indonesia menggugat, bahkan membawa hak angket? Nah, inilah yang mungkin orang-orang menilainya berbeda ya. Kalau luar negeri menilainya sangat baik ya, terutama pendapat dari orang Malaysia ya, Bang Bajau. Wah, ini sudah bagus katanya. Dan juga dari Singapura Pak Johnson ya, dan juga dari Thailand ya. Nah, jadi saya juga sudah mengatakan selama ini sebenarnya lebih bagus Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo ucapkan selamat. Udah. Toh bedanya kan sangat jauh ya. Dan juga 58% ini tidak mungkin tinggal diam apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dengan demikian, apa yang saya katakan selama ini, Gibran Rakabuming Raka adalah sah pencalonannya sebagai wakil presiden sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun ada yang mengatakan anak haram konstitusi atau ada yang mengatakan ini misleading ya, saya mengatakan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pahlawan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, membuat keputusan yang bisa mengadopsi apa keinginan daripada anak muda. Ya. Dengan membuat keputusan MK nomor 90, maka anak muda di Indonesia sangat bergembira karena mereka bisa menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada usia ya 35 tahun ke 40 tahun. Inilah yang bisa kita ambil hikmah daripada semua ini. Jadi kepada semua generasi muda Indonesia, mari berkarya dan kreatif dalam menciptakan sesuatu untuk bisa Anda menjadi pimpinan di negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sekianlah dari saya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati selama ini dalam menganalisa dan menyampaikan pemaparan tentang pencalonan presiden dan hasil pemilu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Bravo Prabowo Gibran dan bravo Indonesia. Dan untuk selanjutnya, mari kita lihat nanti
penetapan daripada KPU pada tanggal 24 April untuk menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik pada bulan Oktober yang akan datang. Sekian, dan saya tetap mengatakan yel-yel kita, satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.